kelas 6G MPN 037117189 mata kuliah Budaya Masyarakat Demokratis dan Penampung Pasanta MPD Prodi PGSD Fakultas FKIP. Nah, hari ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Menurut KBBI, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya. Nah, di mana mereka ini mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai seseorang dari negara ini. Lalu, menurut Undang-Undang 1945 Pasal 26, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Lalu menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Nah, lalu ada pengertian hak juga. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik atau punya kita, serta dalam penggunaannya tergantung oleh diri kita sendiri. Contohnya itu hak untuk mendapat pengajaran di sekolah, hak untuk berpendapat bebas, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dan anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan, dan anak mempunyai hak berbicara dalam keluarga, dan masih banyak lagi hak-hak yang harus dijelaskan. Lalu ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab dalam diri. Contohnya itu membayar biaya SPP, SKS kuliah, membayar biaya SPP sekolah, membantu orang tua, mentaati peraturan, membayar pajak, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita paham pengertian hak dan kewajiban dalam diri, nah ada juga hak dan kewajiban warga negara. Dalam cakupan sebagai warga negara yang baik, kita perlu untuk dapat membina serta melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik serta tertib. Hal ini pun sudah tertata dalam Undang-Undang 1945 yang meliputi antara lain, di dalam cakupan sebagai warga negara yang baik, kita perlu untuk dapat membina serta melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan tertib. Hak dan kewajiban juga diatur dalam Undang-Undang 1945 yang meliputi antara lain, yang pertama, ada hak dan kewajiban dalam bidang politik. Pasal 27 ayat 1 menyatakan ialah bahwa setiap warga negara ialah sama kedudukannya dalam hukum yang berlaku, dan pemerintah secara wajib untuk menjunjung hukum dan dengan tidak ada yang terkecuali. Pasal tersebut menyatakan adanya keseimbangan antara hak serta kewajiban. Nah, maknanya itu yang pertama, hak untuk memperoleh pendidikan pada segala tingkat, kejuruan maupun umum. Yang kedua, hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah. Yang ketiga, kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan. Yang keempat, kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya. Yang kelima, kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan. Yang keenam, kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Di dalam pasal 30 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak serta wajib ikut di dalam usaha pembelaan negara. Maknanya itu bahwa semua warga negara wajib ikut dalam usaha pembelaan negara, misalnya seperti kita menjaga negara dari maraknya penjajah. Nah, ada beberapa upaya untuk menjaga keamanan dan pertahanan di negara tersebut. Yang pertama itu mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi ketakwaan dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Misalnya itu, contohnya itu kita saling menghargai agama satu sama lain. Misalnya agama Islam saat ini sedang berpuasa dan agama lain pun menyesuaikan, mereka tidak makan pada saat siang hari, kayak gitu. Seperti itu. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana warga negara itu wajib memiliki
sifat adil dan beradab, misalnya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Sila ketiga, persatuan Indonesia, di mana bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia itu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, dan kita itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana masyarakat ini wajib menjaga hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan. Poin kedua, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Konstitusi Undang-Undang 1945. Dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara, hendaknya mengacu kepada Undang-Undang 1945. Lalu yang ketiga, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa, di mana arti Bhinneka Tunggal Ika ini adalah negara yang berbeda-beda tapi satu jua, di mana yang berbeda-beda itu artinya Indonesia memiliki berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan lain-lain, dan di mana makna satu jua itu merupakan atau merujuk kepada satu itu satu negara Indonesia. Jadi kita tuh berbeda-beda tapi tetap satu di dalam tanah Nusantara. Yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Nah, segala ketentuan itu sudah termasuk dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang keempat, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, setelah ini saya akan memaparkan contoh hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, contoh hak warga negara itu, tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerja serta juga penghidupan yang layak. Lalu ada contoh hak dan kewajiban warga negara. Contoh hak warga negara itu, tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan serta juga penghidupan yang layak. Yang ketiga, tiap-tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama rata tanpa membeda-bedakan di mata hukum serta dalam pemerintahan. Yang keempat, tiap-tiap warga negara bebas atau dipersilahkan untuk dapat memilih, memeluk, serta juga menjalankan agama yang dianutnya dan juga kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kelima, tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan serta juga pengajaran. Yang keenam, tiap-tiap warga negara berhak untuk mempertahankan wilayah negara Indonesia. Yang ketujuh, tiap-tiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa terkecuali di dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dalam mengeluarkan pendapat dengan secara lisan serta tulisan sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan dan berlaku. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.